Shalom, puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Shalom, Shalom. selamat tahun baru. Kami mengucapkan selamat tahun baru kepada pemirsa The Safe Ministry. Tentunya ada sukacita dan berkat yang baru lagi kita bersama-sama untuk mempelajari Alkitab dan Sekolah Sahabat melalui channel The Safe Ministry, di mana kami kaum para awam senang berdiskusi dan belajar Alkitab. Dan pada minggu ini, di tahun yang baru, di minggu kedua, kita akan mempelajari tentang ajarlah kami berdoa. Topik ini sangat menarik dan kami sangat bersemangat untuk bisa berdiskusi bersama-sama. Tetapi sebelum itu kita akan mulai dengan doa buka yang dipimpin oleh Pak Fajar. Mari kita duduk dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, bila mana kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kiranya Roh Kudusmu terang dari surga, mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh memahami tentang ajarilah kami berdoa. Kami serahkan sepanjang diskusi Sekolah Sahabat ini ke dalam tangan Yesus Kristus, penembus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Sebelum kita mulai ke pembahasan dari hari ke hari, kita akan mendengarkan kata pengantar yang dibawakan oleh Pak Tobi. Silakan Pak Tobi. Baik, terima kasih Beatrice. Pemirsa The Safe Ministry, kabar baik, kabar tahun baru bagi kita. Kita akan mengawali lagi tahun ini di minggu yang kedua dengan satu pelajaran yang sangat bagus, yaitu satu kehidupan mengenai berdoa. Judulnya yaitu Ajarlah Kami Berdoa. Di Lukas 11 ayat 1, ya, yang menjadi ayat hafalan kita, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jadi pemirsa The Same Ministry, berdoa adalah sebuah komunikasi pribadi, komunikasi yang sangat private antara kita dengan Tuhan kita. Dan berdoa yang spontan dari pikiran masing-masing yang mengalir begitu saja, itu adalah satu doa yang merupakan ungkapan hati dan ungkapan perasaan. Namun doa yang terstruktur, doa yang mempunyai latar belakang, doa yang punya tujuan, doa yang punya maksud khusus di dalam situasi yang khusus, itu juga sangat diperlukan. Itu makanya pada waktu Yesus bersama murid-muridnya, Yesus mengatakan, "Ajarlah kami berdoa." Ya, dan murid-murid Yesus mendapatkan satu kesempatan istimewa ketika Yesus mengajarkan mereka berdoa, dan bahkan kita juga punya contoh bagaimana Yesus berdoa, ya, yang sering dikenal dengan doa Bapa Kami. Kaitannya dengan kitab Mazmur, bahwa di dalam buku Mazmur, ya, di dalam buku Mazmur ada banyak Mazmur atau ada banyak pasal-pasal itu yang merupakan ungkapan-ungkapan doa. Ya, ungkapan doa baik di dalam situasi sulit, putus asa, lalu bagaimana situasi keputusasaan itu justru menjadi berkat, menjadi jalan keluar, bagaimana juga dalam situasi bahagia, memuji, membesarkan nama Tuhan, mengakui Dia sebagai pencipta. Nah, itulah yang akan diajarkan kepada kita nanti ketika kita akan mempelajari kitab Mazmur, beberapa kitab Mazmur di dalam pelajaran satu minggu ini. Terutama fokus kita di Mazmur 105, Mazmur 44, Mazmur 22, Mazmur 13, dan Mazmur 60. Jadi berdoa Mazmur itu membantu kita sebagai orang-orang percaya untuk apa? Membangun dan mempertahankan kehidupan doa yang teratur dan doa yang terstruktur dan yang memuaskan, ya, memuaskan komunikasi kita dengan Tuhan. Demikianlah pemirsa The Safe Ministry, bagaimana esensi dari kitab Mazmur itu. Jadi ternyata di dalam satu bagian, dalam satu minggu ini, kitab Mazmur adalah kitab yang identik dengan kitab doa. Kita akan merasa diberkati ketika kita banyak nanti membaca kitab Mazmur, terutama beberapa kitab Mazmur yang sudah saya sebutkan tadi yang untuk kita pelajari dalam satu minggu ini. Demikian, Saudari Beatrice. Baik Pak Tobi.
Seperti yang Pak Tobing sudah ungkapkan bahwa kitab Mazmur itu merupakan ungkapan-ungkapan doa. Jadi sebagai topik pertama kita akan mempelajari bagaimana meningkatkan penggunaan Mazmur dalam doa. Silakan Pak Tobing bantu untuk kita pahami mengenai topik ini, Pak. Baik, terima kasih Beatrice. Bagaimana kita mengoptimalkan penggunaan kitab Mazmur di dalam doa kita? Kalau kita lihat di sini Mazmur 105 ayat 5, Kolose 3 ayat 16. Saya baca dulu Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi kalau kita lihat ayat ini bahwa ketika kita hendak mengajar, ya hendak menegur seseorang, ya dikatakan bahwa biarlah perkataan kita itu penuh dengan hikmat yang datang daripada hikmat Kristus. Dan ketika kita mengajar dan berdoa itu ada ada baiknya sambil apa? Dikatakan sambil menyanyikan mazmur. Artinya ketika mengajar, menyampaikan siapa itu Allah, siapa itu Yesus Kristus, ya hendaklah seimbang dengan perkataan puji-pujian, ungkapan-ungkapan puji-pujian, ya ungkapan-ungkapan yang menyatakan apa namanya rasa sukacita. Kalau kita baca di Mazmur 105 ayat 5, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Apa yang dimaksud di sini? Ketika kita berdoa, kita diajak apa? Kan dikatakan bagaimana meningkatkan penggunaan Mazmur. Bahwa berdoa itu bukan hanya menyampaikan permohonan kita. Tapi di Mazmur 105 ayat 5 dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaibnya. Jadi ketika kita berdoa dengan metode Mazmur, kita diajak juga untuk merenungkan, ya untuk mengingat apa-apa saja hal-hal yang luar biasa yang Allah sudah buat di kehidupan kita sebelumnya. Kalau cara sederhana dalam mengetahui kitab Mazmur, ya kita akan baca setiap hari, lalu kita berdoa, kita ikutin urutan-urutan yang diberikan di dalam kitab Mazmur. Tapi cara lain adalah bahwa kita perhatikan bahwa kitab Mazmur itu sesuai dengan berbagai macam situasi yang kita sedang hadapi. Ada Mazmur ratapan, ada Mazmur ratapan umum, ya, ada Mazmur syukur, ya, artinya untuk mengucap syukur. Ada himne, ya, himne ini seperti lagu, ya. Ada Mazmur pertobatan, ya, ada ungkapan yang menyatakan pertobatan dari orang yang berdoa itu. Ada Mazmur hikmat, ya, Mazmur hikmat berdoa sambil apa? Mencari hikmat dan bimbingan Tuhan. Nah, yang menarik juga nanti kita akan lihat juga di dalam pelajaran berikut ada Mazmur sejarah. Jadi sambil membaca kitab Mazmur kita sambil mengetahui sejarah, bayangkan Mazmur adalah sebuah puisi, sebuah lagu. Tapi di dalam puisi atau di dalam lagu itu kita sambil mempelajari sejarah. Ada Mazmur yang berisi amarah, artinya bagaimana mengungkapkan kemarahan. Lalu ada Mazmur ziarah. Ya, Mazmur ziarah dalam arti mengingat legacy atau perbuatan baik yang dibuat oleh seseorang yang sudah tidak ada. Lalu bagaimana kita agar kita semakin meresapi atau semakin mendapati esensi cara membaca kitab Mazmur. Pertama sekali ketika kita membaca kitab Mazmur, coba tempatkan diri kita di dalam kata-kata yang disampaikan di dalam Mazmur itu, lalu kita berdoa. Lalu kita renungkan, kita refleksikan dengan berbagai aspek di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara si pemazmur itu menyapa Tuhan. Ada yang dengan langsung menggunakan pilihan kata yang menyanjung, ya, menyanjung Tuhan. Ada yang dengan bahasa kiasan, ya, bahasa kiasan. Nah, ketika kita mencoba meresapi, mengikuti gaya bahasa si penulis kitab Mazmur di setiap pasalnya, ya, lalu kita renungkan, kita berdoa, kita akan merasa surprise, takjub, ya, kagum, ya, kagum. Karena apa? Seolah-olah kita menemukan gelombang pikiran, gelombang rohani yang sama antara si penulis Mazmur itu dengan kehidupan yang kita rasakan pada saat itu. Lalu
ketika kita juga membaca kitab Mazmur yang sifatnya seperti men-challenge kita, menantang kita dalam artian begini. Jangan-jangan kita di dalam hidup kita ini kita punya harapan-harapan yang berlebihan, harapan-harapan palsu, harapan-harapan yang tidak masuk akal. Maka ketika kita membaca kitab Mazmur akan membantu meluruskan motif kita di dalam berdoa. Itulah cara kita agar kita bisa mengoptimalkan, meningkatkan penggunaan Mazmur di dalam doa. Kita ikuti alur pikir atau gaya bahasa setiap penulis di dalam setiap pasalnya, maka kita akan mendapati apa? Kita akan mendapati gelombang resonansi yang sama antara pikiran si penulis dengan kita dan Tuhan. Tuhan akan menuntun kita, akan menuntun kita masuk kepada pengalaman rohani yang sama seperti yang dialami oleh si penulis itu. Demikian dari Beatrice ya yang dimaksud bagaimana kita meningkatkan penggunaan Mazmur dalam doa. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya, Pak Fajar, dari kitab Mazmur juga, apa yang dimaksud dengan percaya pada masa sulit dan apa atau siapa yang harus kita percaya? Silakan Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Pelajaran kita sangat menarik sekali, khususnya pada percaya pada masa yang sulit ya. Tentunya pengalaman penulis di kitab Mazmur ini kita pernah alami juga di atas dunia. Namun ada satu hal yang menarik, bagaimana kita membaca kitab Mazmur ini yang dampaknya itu dapat mengubah kehidupan kita. Apakah kita akan tetap larut dalam kecemasan kita, dalam penderitaan kita, ataukah kita justru akan semakin menaruh percaya kepada Tuhan? Pada waktu kita membaca kitab Mazmur, khususnya di pasal yang 44, itu memberikan banyak pelajaran ya. Di judulnya di situ adalah jeritan bangsa yang tertindas. Siapa bangsa yang tertindas ini? Itu adalah bangsa Israel. Mereka merasa bahwa bangsa yang dipimpin oleh Tuhan itu adalah bangsa yang tidak seberuntung dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang lain mereka berkembang, bertumbuh, dan semakin besar, dan namun bangsa Israel sendiri seperti seakan-akan malah justru terprosok ya. Tapi dari beberapa tulisan-tulisan di kitab Mazmur ini menunjukkan bahwa meskipun di dalam saat-saat yang sulit, di dalam masa yang penuh dengan tekanan, mereka justru tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Inilah yang akan memberikan satu motivasi khususnya bagi kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, mengalami satu penderitaan di titik yang paling bawah, bagaimana iman kita tetap menaruh percaya hanya satu-satunya kepada Tuhan ya, bukan kepada pemikiran kita sendiri. Mari kita coba baca di dalam Mazmur 44 ayat yang ke-7. Inilah ungkapan dari tulisan pemazmur. Mazmur 44 ayat 7, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Ini luar biasa sekali nih Beatrice. Jadi bukan hanya kepada kekuatan kita sendiri, panahku ya, pedangku, artinya itu merupakan senjata yang dipegang oleh kita atau kekuatan kita sendiri. Namun ada satu Tuhan yang memberikan kita kemenangan terhadap lawan-lawan kita, yaitu adalah Tuhan Allah Bapa yang mereka sembah. Nah, inilah yang memberikan satu kekuatan dan motivasi di saat-saat ketika saat-saat sulit itu menghantui kehidupan kita, tetaplah percaya kepada Tuhan yang akan memberikan satu kemenangan. Kemudian, mari kita coba baca dalam ayat yang 19 dan 20. Mazmur 44 ayat 19 dan 20. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Artinya, pemazmur ini mengungkapkan bahwa meskipun dia merasa bahwa dia ditinggalkan oleh Tuhan,
Mungkin yang menyebabkan kesulitan, penderitaan itu kita anggap bahwa dan membiarkan kesulitan itu menimpa kehidupan kita, kita tidak akan pernah sirna untuk tetap setia kepada Tuhan. Meskipun itu melanda ya, penderitaan melanda dalam kehidupan kita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dari situlah kita yakin dan percaya meskipun keadaan kita sulit, meskipun keadaan kita sangat menekan kehidupan kita, tetaplah percaya kepada Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi kita dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Setelah kita mempelajari mengenai masa sulit, di hari berikutnya kita akan mempelajari dari Mazmur 22 mengenai Mazmur keputusasaan. Mari kita dengarkan penjelasannya dari Pak Tobing. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita merekomendasikan kita baca berulang-ulang Mazmur 22 ini. Ya, ini kalau ada beberapa ayat yang sangat familiar ya, misalnya di ayat 2. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, saya pikir ini adalah ayat yang sangat populer bagi para pembelajar Alkitab. Kalimat ini pernah diungkapkan oleh Yesus ketika dia disalib. Ya, Eli, Eli lama sabachthani. Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur 22 ini diinterpretasi sebagai Mazmur salib istilahnya. Ya, Mazmur salib. Kenapa disebut Mazmur salib? Karena begitu rinci, ya, begitu rinci, begitu detail melukiskan bagaimana ternyata jalan cerita penderitaan yang sangat berat yang dialami Kristus di salib. Persis ya beberapa ayat kalau kita baca lagi misalnya di ayat 7, semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Lalu di ayat 18, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi ternyata yang ditulis pemazmur sekian ribu tahun sebelumnya, sebelum peristiwa salib itu, ya persis ya kejadiannya seperti yang sudah dituliskan, ya. Jadi pakaiannya disobek, dibuang undi, ya, lalu semua orang mencibir dia yang dulunya orang-orang yang sudah dia bantu, ada yang keluarganya disembuhkan dan segala macam. Nah, ini Mazmur 22 ini adalah sebuah ungkapan orang yang sedang berputus asa, ya, orang yang sedang meratapi kesulitan hidupnya, ya. Ini sebuah seruan penderitaan dan kesedihan dari siapa? Dari seorang penderita yang saleh. Jadi artinya Mazmur 22 ini ya ungkapan seorang yang sebenarnya taat kepada Tuhan yang saleh, tapi pada saat itu dia seolah-olah merasa, ya, seolah-olah merasa ditinggalkan oleh Tuhan, ya, dan dia merasa belum dibebaskan dari pencobaan dan penderitaan. Dalam arti apa? Ya, bahwa Mazmur 22 ini adalah satu pengalaman yang jauh melebihi pengalaman manusia biasa, ya. Jadi dalam Mazmur 22 ini kita akan merasakan, kalau ya pemirsa The Safe Ministry, kalau kita merasa kita sudah setia sama Tuhan, kita merasa sudah melakukan apa yang terbaik, kita sudah merasa bergantung kepada Tuhan, kita merasa sudah berimankan kepada Tuhan, kita sudah yakin bahwa kita sudah menyerahkan sepenuhnya, tapi seolah-olah hidup kita ini tidak ada jalan keluar, terutama ya ketika kita menderita bukan oleh karena kesalahan kita. Maka Mazmur 22 adalah satu bacaan, satu Mazmur yang bisa membantu kita untuk mengangkat kita keluar dari rasa putus asa itu. Dan luar biasanya, di dalam Mazmur 22 ini, di dalam pelajaran kita dikatakan, ketika awal mulanya kita meratapi, ya, awal mulanya kita meratapi, tapi apa akhirnya? Ya, tapi akhirnya, ya, akhirnya Mazmur 22 ini mengajak kita untuk apa? Mengajak kita untuk memuji Tuhan, untuk membesarkan Tuhan. Dimulai dari ayat 26 dikatakan, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia
biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Dilanjutkan lagi ayat 27, segala ujung bumi akan mengingat dan berbalik kepada Tuhan. Bahkan di ayat 28, sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Ya, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Dan ayat 29, ya kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong. Bahkan di ayat 30, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Bayangkan di awal tadi dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Diawali dengan rasa putus asa, terus diungkapkan semua pikiran itu. Tapi tiba-tiba akhirnya apa? Dituntun oleh Roh Tuhan yang tadinya merupakan ratapan, merupakan ungkapan keputusasaan, berubah menjadi apa? Puji-pujian. Itulah yang disebut dengan bahwa seseorang mengalami transformasi spiritual. Ya, transformasi spiritual itu artinya mengalami pergeseran pengalaman rohani dari yang tadinya merasa putus asa justru semakin apa? Semakin mengakui dan membesarkan nama Tuhan. Luar biasa. Mazmur 22 membantu kita. Pemirsa The Safe Ministry, ketika kita mengalami putus asa, mari kita coba balik kepada Mazmur 22. Di situ kita akan mengalami pengalaman rohani bahwa Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai seluruh alam semesta ini. Yang tadinya kita merasa ditinggalkan, justru kita akan berbalik menyadari bahwa Tuhanlah yang layak dimasyhurkan. Demikian Saudari Beatrice. Baik Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, di hari berikutnya kitab Mazmur mengajarkan kepada kita dari keputusasaan menjadi harapan. Pak Fajar, mohon bantu kita pahami mengenai pelajaran kali ini, Pak. Silakan. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, melanjutkan penjelasan dari panelis Saudara Elvin ya. Dari keputusasaan menjadi sebuah harapan bagi kita. Tentunya kita mungkin pernah mengalami penderitaan dan merasa bahwa penderitaan ini sebenarnya tidak pantas kita terima ya. Kadang-kadang pikiran-pikiran kita itu muncul seperti itu. Nampaknya Tuhan itu sangat jauh dari kita dan tidak mendampingi kita di dalam masa-masa sulit untuk melampaui maupun melewati penderitaan ini. Barangkali mungkin siapapun juga ya, dan kadang-kadang kita tidak pernah memikirkan bagaimana hal-hal itu bisa terjadi, bisa menimpa dalam kehidupan kita. Nah, melalui membaca kitab Mazmur ini, kita seakan-akan bahwa ketika kita membaca kitab Mazmur, kita seakan-akan dibawa bahwa kehidupan pengalaman pemazmur ini seperti yang kita alami untuk saat ini. Jadi kita seakan-akan dibawa ke dunia mereka dan kita merasakan bahwa kita ada di situ, hampir sama dengan apa yang kita alami. Mari kita coba belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-13. Di situ ada satu doa kepercayaan, yaitu dari pemimpin Mazmur Daud ya. Ini bagaimana kita belajar membaca kitab Mazmur maupun bagaimana kita diajar untuk berdoa. Pertama memang ada satu keluhan ya, ada keluhan seakan-akan penulis ini merasakan satu keputusasaan. Mari kita coba baca ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Ini seperti ungkapan ya, ungkapan seakan-akan dia memang betul-betul komplain kepada Tuhan. Berapa lama lagi engkau melupakan aku terus-menerus? Kemudian, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Jadi penulis kitab Mazmur ini menganggap bahwa Tuhan itu berpaling dari kehidupan dia ini ya, berpaling. Dan seakan-akan tidak peduli dengan apa yang kita alami ini. Kemudian ayat yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Jadi penulis Mazmur, dia mengungkapkan dalam kata-kata doanya bahwa dia merasakan satu kekhawatiran di dalam kehidupan. Karena memang ada satu ancaman ya. Ini pengalaman Raja Daud ketika dia harus dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan dia mengalami tekanan kehidupan. Dia harus ya menaruh kehidupannya, mempertaruhkan kehidupannya ya. Bahkan dia sempat dilempar lembing pada waktu dia melayani Raja Saul. Dan ini membuat hati dia sangat begitu sedih.
ya. Dan ini diungkapkan dalam ayat yang ketiga. Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Kemudian ayat yang keempat. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ada satu pemikiran, harapan dari pendoa ini. Ketika dia menyampaikan keluhan-keluhan, ada satu keputusasaan. Namun di sisi lain, dia memiliki satu pengharapan supaya Tuhan memberikan satu jawaban atas doa-doa yang dilayangkan. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Kemudian ayat yang kelima, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Ini merupakan satu harapan bagi dia. Ketika Tuhan itu memberikan satu jawaban, artinya bahwa dia mengharapkan ada satu kehadiran Tuhan di dalam kehidupan dia. Melalui doa permohonan ini mencerminkan bahwa dia memang betul-betul membutuhkan Tuhan untuk dapat melewati masa-masa yang sangat sulit ini. Supaya apa? Supaya musuh-musuh, lawan-lawan mereka itu jangan sampai mereka bersenang-senang, bersorak-sorak ketika dia mengalami keputusasaan yang sangat dalam. Pada waktu dia jatuh, pada waktu dia goyah, jangan sampai musuh-musuh ini bersuka cita atas penderitaan yang dialami. Tetapi Daud mencoba tetap percaya kepada Tuhan. Ayat yang keenam, ini bagus sekali pemirsa The Safe Ministry. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Artinya, ketika Daud menyampaikan keluhan-keluhan, keputusasaan, penderitaan yang dialami, situasi dan kondisi yang sangat menekan kehidupan dia tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Kemudian satu hal lagi, dia selalu ingat bagaimana begitu setianya Tuhan dalam kehidupan dia. Bagaimana kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan dia. Ini satu hal yang luar biasa. Ketika kita aplikasinya dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami penderitaan, cobalah kita ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Ini yang akan membangkitkan satu harapan bagi kita. Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang sama, yang sudah memberikan kebaikan pada masa lalu juga. Tuhan yang sama juga akan memberikan kebaikan di masa saat ini. Sehingga kita mampu ya, gantinya kita putus asa, namun kita memiliki satu pengharapan. Dan pengharapan dari Raja Daud ini memberikan inspirasi juga bagi kita. Ada satu harapan janji keselamatan yang Tuhan akan memberikan bagi kita kehidupan kekal di atas dunia maupun di kerajaan surga nanti. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pulihkanlah kami. Apa yang dimaksud dari topik ini? Silakan Pak Fajar. Iya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Nah, di pelajaran hari Kamis ini penulis menyampaikan bagaimana kehidupan penulis Mazmur ini dapat boleh dipulihkan. Dan tentunya ini juga hampir sama juga dengan kita ya. Kita tentunya juga berharap bahwa kehidupan kita tentunya harapan kita dapat boleh dipulihkan. Nah, Mazmur ratapan adalah doa orang yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis maupun secara spiritual. Tetapi Mazmur ini baik juga bagi orang-orang yang tidak mengalami satu penderitaan. Bahkan Mazmur ratapan dapat menyadarkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari pengalaman hidup umum manusia. Artinya bahwa pengalaman kehidupan penderitaan kita mungkin berada di titik yang paling bawah. Itu memang kita harus terima itu, bahwa itu bagian dari kehidupan kita. Kita harus terima itu. Suka atau tidak suka, kita pasti akan mengalami. Banyak orang-orang, meskipun mereka memiliki mungkin kekayaan secara materi atau mereka berada di zona nyaman, tentunya satu saat nanti pasti akan mengalami hal-hal yang berada di titik yang paling bawah.
Nah, inilah yang memberikan satu inspirasi bagi kita. Mazmur Ratapan tentunya dapat menyadarkan kita bahwa penderitaan itu adalah bagian dari pengalaman hidup umum manusia. Mazmur Ratapan juga mengajarkan untuk memberikan simpati kepada mereka yang menderita. Artinya kita memiliki satu empati, simpati kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, sehingga menimbulkan keinginan kita untuk mendoakan mereka juga. Jadi, Mazmur Ratapan ini berguna juga bagi orang yang berada di zona nyaman, berada di kehidupan yang mungkin yang sedang-sedang saja, atau mungkin di dalam kehidupan yang sedang bagus, sejahtera dan lain sebagainya. Namun kita melihat saudara-saudara kita yang mengalami kehidupan yang berada di titik yang paling bawah, itu memberikan inspirasi bagi kita untuk mendoakan mereka, memberikan satu simpati kepada mereka. Nah, ketika Yesus pada waktu memberikan pelayanan di atas dunia ini, kemudian dia menyembuhkan banyak orang yang menderita sakit kusta. Nah, dia sendiri adalah seseorang yang memiliki satu kesehatan dan kekuatan, memiliki satu power, kuasa yang luar biasa untuk bisa menyembuhkan mereka ini. Nah, Mazmur Ratapan ini memberikan juga bagi kita satu pelajaran ya. Seperti halnya dengan Yesus, memiliki satu rasa simpati dan empati untuk mendoakan, untuk terlibat ya, untuk membantu mereka keluar dari apa yang mereka rasakan. Bahkan mungkin barangkali kita menjadi satu pendengar yang baik. Meskipun kita hanya sebagai seorang pendengar yang baik, kemudian rekan kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita mengungkapkan, menyampaikan apa yang mereka alami, penderitaan yang mereka harus alami. Meskipun kita hanya sebagai pendengar, itu sudah cukup membantu mereka untuk menyampaikan keluh kesah mereka, untuk menyampaikan penderitaan yang mereka alami. Tentunya ini akan dapat memulihkan kehidupan mereka. Pada waktu kita bisa memberikan nasihat, bahkan bisa membantu orang tersebut untuk keluar dari penderitaan yang dialami, itu merupakan satu pemulihan yang nyata. Nah, harapan dari pemazmur ini bahwa mereka dapat boleh dipulihkan, tentunya ini menjadi satu harapan bagi kita semuanya. Semua manusia, saudara-saudara kita, teman-teman kita, memiliki satu pengharapan ketika kita mengalami penderitaan. Kita memohon kepada Tuhan supaya kita dapat boleh dipulihkan segera, memiliki satu semangat yang baru, memiliki satu kehidupan yang baru, dan yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak. Tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan pada pelajaran minggu ini oleh Pak Tobi. Pemirsa The Safe Ministry, kita berterima kasih untuk penulis Sekolah Sabat dalam triwulan ini, terutama dalam minggu ini. Ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan putus asa, seperti tidak ada jalan keluar, ternyata kitab Mazmur membantu kita untuk berdoa secara terstruktur, dan yang tadinya kita kesal dengan keadaan, yang tadinya kita merasa sudah hilang harapan, namun ketika kita mengikuti alur pikir tulisan dari penulis kitab Mazmur, maka kita diajak untuk mengakui keberadaan Tuhan, untuk mengakui kekuasaan Tuhan, dan bahkan untuk menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari kita sediakan waktu untuk menyelidiki kitab Mazmur pasal demi pasal, dan kita melihat pesan-pesan apa yang sedang disampaikan, terutama kepada kita yang lagi di dalam situasi atau masa-masa kelam, ya, masa-masa kelam, masa-masa yang sulit. Kitab Mazmur adalah teman, sahabat kita, pendamping kita untuk mengungkapkan perasaan kita dan untuk melegakan pikiran kita, dan bahkan memberikan harapan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih para pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas doa yang telah diajarkan oleh kitab Mazmur. Kita akan tutup dalam doa, saya akan pimpin dalam doa.
Bapa kami yang di surga, kami telah mempelajari bagaimana pelajaran yang ini mengajarkan kami untuk selalu berdoa ya Bapa dalam masa sulit kami. Kami percaya bahwa ada harapan dan ada kamu. Bantu kami ya Bapa untuk selalu mengandalkan Engkau, menjadi umat-Mu yang selalu berdoa dan selalu berpegang kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menjaga kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan atas satu pelajaran yang baru saja kita pelajari bersama-sama dan topik yang sangat luar biasa menarik. Kami rindu untuk bisa berdiskusi lebih lanjut lagi dengan pemirsa The Safe Ministry melalui kolom komentar, jadi jangan lupa tinggalkan pesan dan juga suka dengan video kami dan langganan di channel kami. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.